Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan software yang bernama Microsoft Project ya. Jadi Microsoft Project ini adalah sebuah tools atau alat yang dipakai untuk melakukan manajemen proyek. Nah, sebelum kita menggunakan alat ini, MS Project ini, kita harus tahu dulu apa itu proyek ya. Jadi project atau proyek adalah suatu eh, kegiatan ya. Jadi untuk mendapatkan MS Proyek ini, nah ini dia. Jadi proyek ini adalah sebuah kegiatan yang unik atau kegiatan yang dikerjakan oleh seseorang atau beberapa orang atau berkelompok dengan perbedaan awalan dan akhirannya. Dan biasanya termasuk dengan ada cost atau budgetnya di situ ya. Jadi misalkan kita mau buat sebuah sepeda gitu, merakit sepeda. Jadi awalnya harus ngapain dulu, beli alat kah atau beli apakah, sampai akhirnya jadi sebuah sepeda itu sendiri gitu ya. Jadi di sini ada sebuah kegiatan ya. Nah, satu lagi adalah operasional ya, kegiatan operasional atau operation. Itu adalah sesuatu yang pekerjaan yang sama dengan sebuah proyek tadi yang dapat kita kategorikan dengan proyek, tetapi dilakukan berulang-ulang gitu. Jadi merupakan sebuah rutinitas ya. Jadi kegiatan yang berulang-ulang dilakukan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan gitu ya. Tidak ada awalan proyek, tidak ada awalan atau akhiran. Seperti kegiatannya adalah accounting atau kegiatan manufacturing pada sebuah pabrik tertentu. Nah, Microsoft Project ini dapat membantu mengendalikan proyek ya. Tidak cocok untuk penjadwalan staf yang rutin berjalan. Jadi untuk operasional kita sia-sia menggunakan Microsoft Project ini ya. Kenapa? Karena ada timeline-nya, ada goal-nya, ada tujuannya, ada finish-nya. Nah, itu tidak bisa dilakukan ketika kegiatan itu terus berjalan berkali-kali atau berulang-ulang. Gitu. Itu bedanya antara proyek dan operasional ya. Nah, dalam Microsoft Project ada sesuatu yang namanya task atau activities. Atau aktivitas itu adalah sebuah sesuatu yang merepresentasikan pekerjaan atau kegiatan yang harus diselesaikan. Nah, kalau tasknya sudah selesai semua, berarti proyeknya selesai. Gitu. Jadi ada timelinenya, ada waktu startnya, ada waktu finishnya. Nah, resource adalah ada bisa orangnya, atau sebuah alat, atau material, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah task ya, atau aktivitasnya itu sendiri. Kita mau melakukan coding, itu harus ada programmer ya. Kita mau melakukan planning, itu harus ada project management, project manajernya ya. Kita mau mengadakan testing, itu harus ada orang yang software testernya gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ini, bagian yang Microsoft Project-nya. Jadi di sini ada tadi ya, seperti yang ada di slide presentasi tadi, ada task, ada duration, waktunya, ada awal, dan ada akhir. Ini adalah ciri khas dari sebuah proyek ya. Ada kegiatan, ada waktu awal kegiatannya dimulai, ada waktu akhir kegiatannya selesai. Nah, tiap task ini biasanya itu saling berhubungan ya, atau memiliki keterkaitan. Gitu. Ya, jadi ini
memiliki relasi. Nah, relasi-relasi ini bisa dilihat dari sebuah grafik ya. Jadi ada manajemen, kemudian ketika sudah selesai tasnya, baru kita bisa lanjut ke tas berikutnya, atau bisa dilakukan secara uh, paralel ya, tergantung kegiatan yang kita lakukan. Jadi durasinya sama, kemudian yang dikerjakan resource-nya berbeda pasti ya, antara mengerjakan satu kegiatan A dan satu kegiatan B gitu. Jadi kita juga harus memikirkan siapa yang mengerjakan dan berapa biaya yang akan dikenakan. Nah, semuanya ini akan sangat mudah sekali ketika kita sudah menggunakan yang namanya Microsoft Project ini. Jadi di sini tinggal sesuai meeting butuhnya berapa hari. Misalkan untuk desain itu 14,5 hari, 2 harinya apa, 5 hari apa, 4 hari, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan tas ini harus selesai, baru bisa melakukan tas yang selanjutnya di bawahnya gitu. Jadi 2 hari ini total dengan yang ini berarti 7 hari ya. Dari sini ke sini 7 hari, dari sini ke sini 6 hari gitu. Nah, 1 hari di sini. Jadi total semua 14 hari. Nah, ini siapa resource-nya? Apakah analis, project manager, atau siapa itu? Atau software, atau apa gitu ya. Itu bisa kita manage atau kita atur menggunakan Microsoft Project ini. Nah, di sini juga ada hal-hal lain yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Bagaimana kita melakukan budgeting, bagaimana kita mengisi tasnya, terus apa, predecessor-nya itu apa. Jadi sebelum ini selesai, ini tidak akan dimulai atau apa gitu ya. Kita akan banyak bermain di bagian Gantt namanya, dan bagian chartnya ini ya, diagramnya ya. Baik, itu adalah pengenalan dari Microsoft Project. Jadi intinya adalah, kesimpulannya adalah Microsoft Project ini adalah sebuah alat bantu yang bisa kita gunakan untuk melakukan manajemen proyek ya. Tidak bisa dilakukan untuk kegiatan yang rutin berulang-ulang gitu ya. Kegiatan tidak cocok digunakan untuk kegiatan rutinitas ya. Mungkin yang rutinitas lebih cocok ke Microsoft Excel atau aplikasi lainnya gitu ya. Nah, ciri dari sebuah proyek adalah ada waktu akhirnya, ada durasi dari awal sampai akhir gitu. Selesai proyeknya, selesai juga pekerjaannya, harusnya seperti itu ya. Oh, terbalik, selesai pekerjaannya berarti selesai proyek. Kalau misalkan ada proyek selanjutnya, berarti kita mulai lagi dari planning awal dan timeline tas selanjutnya gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.